Dari wawancara yang telah kita lakukan dengan Josephine Goris, banyak sekali hal-hal unik yang kita temukan dari budaya beliau, yang dibesarkan dalam budaya Australia dan Italia. Salah satu prinsip utama yang ditekankan yang membuatnya istimewa adalah cara mereka memprioritaskan orang lain bahkan sebelum dirinya sendiri. Bagaimana kita harus memperhatikan dan memikirkan kebutuhan orang lain tanpa diminta. Pada dasarnya, kita hanya dituntut menjadi orang baik, khususnya pada orang yang kita cintai. Menjadi sangat terbuka satu sama lain, hal ini yang sangat jarang kita temukan pada negara kita sendiri. Untuk membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat dari Australia, cukup memperhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama, memahami budaya dan etika Australia. Kesetaraan dan kesederhanaan. Orang Australia sangat menghargai kesetaraan, keterbukaan, dan informalitas. Gunakan pendekatan yang tidak terlalu kaku. Sense of humor. Humor adalah bagian besar dari komunikasi di Australia. Humor ringan sering digunakan untuk mencairkan suasana, jadi jangan terlalu serius. Yang kedua, menghormati komunikasi langsung dan terbuka. Orang Australia cenderung berbicara langsung dan to the point. Jangan takut untuk menyatakan pendapat, tetapi lakukanlah dengan sopan dan jelas. Hindari berbicara terlalu berputar-putar karena dapat dianggap tidak terlalu efisien. Dan yang ketiga, menghindari topik sensitif di awal. Hindari bahas topik sensitif seperti agama, politik, atau pandangan kontroversial lainnya dalam pertemuan awal. Fokuslah pada topik netral seperti olahraga, perjalanan, dan budaya. Yang keempat, mengenali pentingnya small talk. Orang Australia sering memulai percakapan dengan small talk. Misalnya, berbicara tentang cuaca, olahraga, atau berita lokal bisa menjadi pembukaan percakapan yang baik. Yang kelima, menghormati keragaman. Australia adalah negara multikultural. Bersikap terbuka terhadap budaya dan latar belakang yang berbeda sangat penting untuk membangun hubungan yang baik. 6. Gunakan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa Inggris dengan struktur yang sederhana dan jelas. Jika Anda kurang familiar dengan aksen Australia, jangan ragu untuk meminta klarifikasi. Belajar beberapa istilah atau idiom khas Australia. Aussie slang seperti good day, hello, atau cheers terima kasih dapat menunjukkan minat Anda pada budaya mereka. 7. Menghormati nilai waktu. Tepat waktu adalah bentuk penghormatan penting di Australia. Jika Anda memiliki janji atau pertemuan, usahakan untuk tidak terlambat. 8. Berkomunikasi dengan hormat di lingkungan formal dan informal. Di lingkungan formal, gunakan sapaan Mr., Miss, atau Dokter hingga Anda diajak untuk menggunakan nama depan. Di lingkungan informal, orang Australia biasanya langsung menggunakan nama depan. 9. Terbuka terhadap masukan dan kritik. Orang Australia menghargai diskusi yang produktif. Jangan ragu untuk menerima masukan atau saran dengan pikiran terbuka. Nah, dalam case ini contohnya adalah Josephine. Meski ia tidak lagi religius secara formal, tetapi dia tetap mengikuti tradisi keluarganya, seperti menghadiri makan malam Natal. Hal ini bisa menjadi pelajaran penting dalam membangun komunikasi lintas budaya dengan masyarakat Indonesia. Misalnya adalah saat bekerja di lingkungan Indonesia, jika ada undangan acara keagamaan seperti perayaan Idul Fitri atau Natal bersama, menghadiri acara tersebut meski hanya sebagai tamu adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap budaya lokal tersebut. Tindakan ini menunjukkan empati dan menghargai nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi nih oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, partisipasi sederhana seperti ini dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan komunikasi yang lebih konstruktif. Kisah Josephine mengungkapkan sebuah kebijakan yang mendalam dalam memahami komunikasi antar budaya di Indonesia. Bayangkan sebuah jembatan invisible yang terbentuk dari beton, melainkan dari sikap saling pengertian dan penghormatan ketika seorang individu seperti Josephine memutuskan untuk hadir dalam acara keluarga atau komunitas. Meski ia sendiri tak lagi menganut kepercayaan secara formal, ia sebenarnya sedang menaburkan benih-benih kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, kehadiran tidak sekedar tentang fisik, melainkan tentang makna. Misalnya, saat diundang di dalam perayaan Idul Fitri, seseorang rekan kerja asing tidak sekedar datang, tetapi ia menunjukkan rasa hormat pada tradisi lokal, membangun jembatan komunikasi yang lebih dalam, mengakui nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Kehadiran sederhana ini memiliki kekuatan seperti setetes air yang perlahan mengkikis batu. Ia menembus batas-batas perbedaan budaya dengan cara halus namun bermakna.